Hai, nama aku Vera Nurhaliza, semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Ayu Rashida dari semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal. Halo teman-teman, nama saya Mita Nur Kemusia, semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal. Hai, nama saya Heta Miskarningrum. Saya dari semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pancasakti Tegal. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fiana Mianza, mahasiswa semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal. Halo, perkenalkan nama saya Dio Aisyah Fitri, semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, saya telat. Kenapa kamu telat, Mit? Maaf ya, tadi aku kena tilang. Terus kalian ini lagi bahas apa? Ini Mit, kita lagi belajar tentang pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Itu materi tentang tata quality management ya? Ya, Dalam pelibatan dan pemberdayaan karyawan itu ada apa aja sih? Ada konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan, faktor-faktor penghambat PPK dan implementasi PPK. Ada juga penghargaan dan pengakuan prestasi. Sistem saran dibagi menjadi 2, konsep dan implementasi. Tadi kan kata Nadia ada konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Isinya ada apa aja sih konsep itu? oh jadi dalam konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan itu ada 4 konsep. Yang pertama, pemberdayaan dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan yang benar-benar berarti atau signifikan. Dengan demikian, pemberdayaan tidak sekedar hanya memiliki masukan, tetapi juga memperhatikan, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti masukan tersebut, apakah akan diterima atau tidak. Yang kedua itu tujuan pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan customer value. Nah, customer value itu adalah selisih antara manfaat yang diperoleh oleh customer atau pelanggan dari suatu produk atau jasa dengan upaya dan pengorbanan yang dilakukannya untuk mendapatkan dan menggunakan produk itu sendiri. Yang ketiga itu, secara tradisional, orang dahulu itu sering memandang bahwa setiap orang yang bekerja keras merupakan jalan menuju sukses. Namun di era modern seperti sekarang ini, tidak cukup hanya sekedar bekerja keras saja, tetapi juga harus bekerja dengan tangkas dan cerdas. Yang terakhir, keempat, adalah pemberdayaan merupakan kunci utama dalam motivasi dan produktivitas. Dalam mempertahankan motivasi dan produktivitas, pelibatan dan pemberdayaan karyawan itu berbeda dengan manajemen partisipatif. Jika manajemen partisipatif adalah cara kerja di mana para manajer dan penyelia selalu meminta bantuan para karyawannya untuk mengambil tugas dalam mengambil keputusan dan pemecahan masalah. Sedangkan pelibatan dan pemberdayaan karyawan, mereka lebih mengarahkan para karyawannya untuk membantu dirinya sendiri, saling membantu dan membantu perusahaan. Nah, kita kan udah bahas tentang konsep. Selanjutnya apa sih faktor-faktor penghambat PPK? Dari faktor-faktor penghambat PPK dibagi menjadi 2. Ada penolakan dari manajemen sama penolakan dari karyawan dan serikat pekerja. Dari penolakan manajemen tersebut terdiri dari atas 7. Yang pertama ada ketidakamanan. Ketidakamanan di sini itu berarti misal manajer itu merasa
terancam karena karyawan mencetus ide atau inisiatif baru. Terus ada nilai-nilai pribadi. Nilai-nilai pribadi itu anggapan manajer bahwa karyawan itu harus patuh pada manajer. Yang ketiga ada ego. Ego di sini, manajer yang memiliki ego yang tinggi tidak akan menerima adanya keterlibatan karyawan karena akan merasa berkurangnya status dan keuntungan bagi manajer tersebut. Terus ada pelatihan manajemen. Yang kelima ada karakteristik kepribadian manajer. Yang keenam ada keterlibatan manajer. Yang ketujuh ada struktur organisasi dan praktik manajemen. Yang kedua ada penolakan dari karyawan dan serikat pekerja. Terdiri dari tiga. Yang pertama ada sikap skeptis. Yang kedua ada masalah kelembaman. Yang ketiga ada serikat pekerja. Oh ya, tadi kan kata Nadia ada juga implementasi tentang pelibatan dan pemberdayaan karyawan ya. Ada yang tahu nggak implementasi tentang pelibatan dan pemberdayaan karyawan itu seperti apa? Oh ya, kalau implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang mendukung. Artinya, seorang manajer harus menciptakan lingkungan yang damai agar para karyawan bisa merasakan nyaman dan senang dalam bekerja. Yang kedua, menentukan dan mengatasi penghambat. Pada dasarnya ada 2 hal yang bisa menentukan dan mengatasi penghambat dengan cara meningkatkan kinerja dalam perusahaan. Dilihat dari kemampuan secara personal maupun kelompok. Dilihat dari personal dengan cara meningkatkan kemampuan lebih dari orang lain, menghargai dan melindungi diri sendiri, dan mengubah pandangan hidup. Yang kedua, dilihat dari kelompok dengan cara menjadi diri sendiri, mengelola perasaan, rasa takut atau tertekan, dan terhubung dengan banyak kolega. Yang ketiga, menerapkan dan menggunakan sarana pendukung. Artinya, untuk menciptakan keberhasilan dalam bekerja, perusahaan harus menjamin dan menyediakan fasilitas yang mendukung atau menunjang keberhasilan pekerja atau karyawan dalam bekerja. Terus yang keempat, menilai, menyesuaikan, dan memperbaikinya. Penilaian kinerja disebut juga sebagai evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, dan penilaian hasil. Dengan adanya penilaian karyawan dapat menyesuaikan dan memperbaiki dalam bekerja agar lebih baik ke depannya. Adapun metode yang digunakan dalam pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Yang pertama, brainstorming merupakan sarana yang efektif untuk mengumpulkan masukan dan umpan balik dari karyawan, khususnya bila manajer memahami kelemahannya dan bagaimana mengatasinya. Yang kedua, nominal group teknik merupakan salah satu bentuk dari brainstorming. Teknik ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mencatat ide-ide. Yang ketiga, mencatat ide kelompok. Yang keempat, memperjelas ide-ide. Yang terakhir, masing-masing anggota kelompok memilih ide yang dianggapnya sesuai. Yang ketiga, gugus kualitas merupakan kelompok karyawan mengadakan pertemuan secara teratur untuk mengidentifikasikan, mengajukan, dan membuat perbaikan lingkungan kerja. Yang keempat, kotak saran. Cara ini dilakukan dengan jalan menyediakan suatu wadah atau kotak tertentu di tempat yang sesuai dan mudah didatangi oleh karyawan, sehingga karyawan dapat meletakkan saran-saran tertulisnya. Kemudian yang terakhir, manajemen by walking around merupakan teknik dengan cara jalan-jalan di tempat kerja dan berbicara dengan para karyawan, sehingga menjadi cara yang efektif untuk mengumpulkan masukan. Oh ya, setelah metode pelibatan dan pemberdayaan karyawan, ada juga penghargaan dan pengakuan prestasi. Iya,
Di penghargaan dan pengakuan prestasi terdapat 4 sistem kompensasi. 1. Kompensasi berorientasi pada pelanggan merupakan gaji atau upah yang diberikan pada karyawan yang telah memiliki keterampilan dan memuaskan para pelanggan eksternal. Dan 2. Kompensasi berorientasi pada tim. TKM mensyaratkan dibentuknya tim. Jadi, kompensasi didasarkan pada sasaran tim, bukan sasaran individual. Yang ketiga, kompensasi yang dapat diukur merupakan pengukuran untuk mengukur seberapa besar gaji atau upah karyawan dari hasil kerja tim. Yang keempat, sistem kompensasi harus mengikutsertakan seluruh karyawan, merupakan karyawan dalam tim maupun individu harus berpartisipasi dalam menentukan sasaran tim dan mengidentifikasi indikator kunci. Oh ya, bagaimana sih peranan manajemen dalam sistem saran? jadi peran manajemen dalam sistem saran itu ada 7 tahapan. Yang pertama membuat kebijakan, yang kedua mengadakan sistem saran seperti mengumpulkan saran-saran dari karyawan, memantau saran-saran. Yang ketiga ada mempromosikan sistem saran. Yang keempat evaluasi saran dan sistem saran. Yang kelima ada melaksanakan saran. Yang keenam menghargai karyawan seperti memberikan hadiah, terus penghargaan terhadap saran yang diterima dalam bentuk uang, liburan dan lain-lain. Yang ketujuh ada memperbaiki sistem saran. Menurut kalian, supaya suatu sistem perusahaan dapat berhasil dengan baik, maka ada partisipasi aktif dari semua karyawannya. Itu dengan cara bagaimana ya? Jadi di dalam partisipasi aktif semua karyawan dengan cara 1. Menghilangkan hambatan tersembunyi. Di dalam menghambatan tersembunyi ini ada 4 faktor, yaitu 1. Perilaku negatif, 2. Keterampilan manusia yang kurang baik, 3. Keterampilan sarannya ditolak, 4. Ketermudahan. Perilaku negatif ini adalah sikap dan perilaku personil yang mengumpulkan saran dapat menghambat partisipasi. 2. Keterampilan manusia yang kurang baik. Seringkali karyawan yang kurang memiliki keterampilan menulis enggan berpartisipasi dalam program saran. 3. Khawatir sarannya ditolak. Kekhawatiran akan penolakan merupakan perasaan yang dimiliki sebagian besar manusia. 4. Ketidakmudahan. Karyawan akan menolak berpartisipasi dalam program saran yang rumit dan kompleks. Yang ketiga adalah melatih karyawan yang segan berpartisipasi. Di dalam melatih partisipasi, karyawan memantau menjadi anggota timnya. Untuk mengubah karyawan yang enggan berpartisipasi menjadi partisipan dalam setiap usaha perbaikan kerja, yaitu ada 1. Menilai, 2. Memeriksa atau menulis, 3. Mencocokkan, 4. Memilih, 5. Mengelola. Sistem suatu perusahaan dapat berhasil yang kedua adalah mendorong karyawan baru agar terlibat. Di dalam mendorong karyawan ini dibagi menjadi strategi yang perlu diterapkan. 1. Menjelaskan kepada karyawan baru mengenai pentingnya saran-saran. 2. Melakukan suatu perbaikan kecil pada tugas karyawan baru. 3. Menugaskan karyawan baru untuk bekerja sama dengan karyawan yang berpengalaman untuk mengembangkan beberapa saran. 4. Memberikan umpan baik positif atas beberapa usaha awal karyawan baru. Gimana teman-teman? Ada lagi nggak yang mau kita diskusikan tentang pelibatan dan pemberdayaan karyawan ini? Kalau aku sih udah cukup mengerti tentang konsep pelibatan dan pemberdayaan ini. Aku juga sih udah ngerti. Sama cukup. Ya, sudah. Ya, semoga setelah kita membahas tentang pelibatan dan pemberdayaan karyawan ini, kita jadi lebih mengerti
apa aja yang terdapat dalam pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Iya. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat bagi semua. Amin. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton channel YouTube dari kami. Jangan lupa like ya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.